warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari seorang wanita yang bergelar Sayyidah At-Tahirah, pemimpin wanita yang suci, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nama lengkap beliau adalah Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisyah al-Asaidiyah. Ibunya bernama Fatimah bintu Zaidah bin Jundub. Beliau dilahirkan di Mekah 15 tahun sebelum lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Beliau tumbuh dengan karakter yang kuat, cerdas dan sangat menjaga kehormatan. Sayyidah Khadijah adalah wanita yang terpandang dan pedagang yang besar. Dalam perdagangan inilah Sayyidah Khadijah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kerjasama di bidang perdagangan. Selama kerjasama ini, bertambahlah kekaguman Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah. Sampai pada masanya menikahlah Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah. Saat itulah Sayyidah Khadijah menyerahkan seluruh harta dan jiwanya untuk dakwah Rasulullah menegakkan agama Islam. Beliau adalah wanita pertama yang beriman dan masuk Islam, membenarkan, membantu, menolong dan mendukung penuh dakwah baginda Rasulullah. Allah menjadikan Sayyidah Khadijah untuk meringankan segala kesusahan Rasulullah. Sayyidah Khadijah selalu menjadi penenang dan penghibur hati Rasulullah. Kesetiaan Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah selalu senantiasa mendampingi Rasulullah dikala senang maupun susah. Orang-orang kafir tak pernah berhenti menyerang Rasulullah, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Tetapi Sayyidah Khadijah tidak pernah membiarkan Rasulullah sendirian. Beliau meninggalkan semua kemewahan yang dimiliki karena ikut bersama Rasulullah diasingkan di tepi bukit Syeb Bani Hashim. Tidak peduli dengan umur yang sudah mencapai 60 tahun, tapi dengan semangat yang tinggi, tak pernah sedikit pun meninggalkan kekasihnya, walaupun dalam keadaan susah, payah, haus, panas, dan dingin. Sampai pada masa di penghujung usia Sayyidah Khadijah, hari di mana beliau sakit menjelang ajalnya, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai suamiku Nabiullah, aku memohon maaf kepadamu jikalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Rasulullah pun menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Kemudian Sayyidah Khadijah memanggil putrinya Fatimah Az-Zahra dan berbisik, "Hai Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba, dan yang kutakutkan adalah siksa kubur. Wahai putriku, tolong mintakan pada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya sendiri, agar memberikan surbannya yang biasa beliau pakai untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku." Maka pergilah Sayyidah Fatimah mendatangi Rasulullah menyampaikan pesan ibunya. Kemudian Rasulullah mendatangi Sayyidah Khadijah sembari berkata, "Wahai Khadijah, Allah mengirim salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempat bagimu di syurga." Kemudian Rasulullah memakankan Sayyidah Khadijah buah anggur yang dibawa malaikat Jibril dari syurga sebagai balasan Allah kepada wanita pilihan yang suci dalam membantu, membela, menghibur dan menyayangi Rasulullah. Ummul Mukminin menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah sembari mendekap istri beliau dengan perasaan pilu yang teramat sangat.
kepada beliau dan semua orang yang ada di situ. Rasulullah berkata di dekat jasad Sayyidah Khadijah, "Wahai Khadijah, istriku tercinta, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui amalanmu." Dalam satu riwayat, Sayyidah Khadijah pernah berkata, "Wahai suamiku Nabiullah, sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai. Sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai. Sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambil tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan untukmu menyeberangi sungai itu, supaya engkau dapat berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkanlah mereka tentang kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah."